Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani Latifatul Alif, NIM 1906411000121. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review artikel jurnal inquiry dalam IPA yang berjudul Efektivitas GDL Guided Discovery Learning dan Problem Solving terhadap KBK Keterampilan Berpikir Kritis dan HOTS High Order Thinking Skill. Identitas jurnal yaitu judul jurnal Efektivitas GDL Guided Discovery Learning dan Problem Solving terhadap KBK Keterampilan Berpikir Kritis dan HOTS High Order Thinking Skill yang ditulis oleh Bina Aulia Mahfuza, Munzil, dan Judi Utomo pada Jurnal Pendidikan Teori Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2018, volume 3, nomor 6, halaman 739-744 sebanyak 6 halaman. Latar belakang dari penelitian ini yaitu ilmu kimia adalah cabang IPA yang berkaitan dengan sifat dan perubahan zat, hukum dan prinsip yang menggambarkan konsep serta teori. Nah, ilmu kimia memerlukan 3 representatif yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Sedangkan pembelajaran kimia merupakan materi abstrak yang memerlukan pemahaman yang benar terhadap konsep dan intelektual yang tinggi. Namun, kurikulum di Indonesia menuntut siswa untuk dapat berpikir kritis yang tidak disertai dengan kenyataannya. Pada kenyataannya, siswa masih kesulitan dalam mempelajari ilmu kimia dan mengaplikasikan 3 representatif kimia yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Kebanyakan siswa hanya memiliki kemampuan 1 representatif kimia saja. Salah satunya yaitu simbolik atau mikroskopik saja atau submikroskopik saja. Nah, pokok bahasan asam basah merupakan materi abstrak yang memerlukan kemampuan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan HOTS High Order Thinking Skill yaitu model Guided Discovery Learning dan Problem Solving. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini masalahnya yaitu bagaimana efektivitas keterampilan berpikir kritis dan High Order Thinking Skill siswa yang dipelajari dengan model pembelajaran Guided Discovery Learning dan Problem Solving pada materi asam basah. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas keterampilan berpikir kritis dan High Order Thinking Skill siswa yang dipelajari dengan model pembelajaran Guided Discovery Learning dan Problem Solving pada materi asam basah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kuasi eksperimen dengan jenis penelitian eksperimen. Waktu dan tempat dilaksanakan di SMAN 5 Banjarmasin pada bulan Januari sampai Februari tahun 2018 dengan subjek penelitian terdiri dari populasi dan sampel. Populasinya yaitu siswa di SMAN 5 Banjarmasin dengan sampel 2 kelas 11 MIPA dengan variabel terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu model Guided Discovery Learning dan Problem Solving, sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis dan HOTS High Order Thinking Skill. Selanjutnya yaitu desain penelitian yaitu one group pretest post-test yang dapat kita lihat pada tabel 1, rancangan penelitian antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Dapat dilihat O1 sebagai nilai pretest untuk kelompok eksperimen 1 dan O2 sebagai nilai post-test untuk kelompok eksperimen 1 dan 2, sedangkan X1 adalah pembelajaran dengan model pembelajaran Guided Discovery Learning dan X2 merupakan pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Solving. Nah, teknik pengambilan sampelnya yaitu Convergent Sampling dengan instrumen silabus, RPP, LKS, instrumen tes KBK, dan HOTS. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran dan daya beda, dan uji prasyarat. Nah, hasil dari penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 2, uji tites pretest KBK, dan tabel 3, uji tites post-test KBK. Pada tabel 2 dan tabel 3, hasil dari uji tites pretest menunjukkan bahwa T hitung 0,77 lebih kecil daripada T tabel 2,02 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap KBK pada kelas Guided Discovery Learning dan kelas Problem Solving sebelum dilakukannya treatment. Nah, sesudah dilakukan treatment, hasil uji tites post-test menunjukkan bahwa T hitung 2,24 lebih besar daripada T tabel yaitu sebesar 2,02, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan terhadap keterampilan berpikir kritis.
Selanjutnya yaitu hasil penelitian pada tabel 4, yaitu hasil rata-rata N-gain KBK. Nah, hasil uji N-gain pada uji KBK pada kelas Guided Discovery Learning dan Problem Solving sama-sama berkategori sedang. Walaupun kecil, kelas Problem Solving memiliki nilai N-gain yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas Guided Discovery Learning. Hal ini menunjukkan bahwa Guided Discovery Learning dan Problem Solving sama-sama cukup efektif dalam meningkatkan KBK, namun bisa dikatakan bahwa Problem Solving sedikit lebih efektif. Nah, pada tabel 5, uji t-test post-test HOTS menunjukkan bahwa hasil uji t-test post-test pada tabel menunjukkan bahwa T hitung 2,23 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,02, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan terhadap HOTS pada kelas Guided Discovery Learning dan kelas Problem Solving setelah dilakukannya treatment. Nah, pada tabel 6, perbedaan rata-rata nilai HOTS antara kelas eksperimen 2 dan kelas eksperimen 1, yaitu rata-rata hasil uji coba HOTS dibandingkan dengan ulangan harian pada materi sebelumnya untuk melihat bagaimana efektivitas kedua strategi yang digunakan berpengaruh terhadap HOTS. Pada hasil rata-rata dapat dilihat bahwa problem solving lebih efektif daripada Guided Discovery Learning dalam meningkatkan high order thinking siswa. Nah, model discovery learning dan problem solving mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini dikarenakan kedua model pembelajaran ini mampu mengarahkan siswa kepada keterampilan berpikir kritis dan memiliki karakter yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh siswa. Nah, siswa memerlukan bimbingan untuk menumbuhkan kemampuan-kemampuan ini. Kemampuan yang diperlukan bimbingan yaitu salah satunya dalam pemecahan masalah, sehingga siswa ini terdorong untuk mencari berbagai informasi yang kompeten berkaitan dengan materi yang akan dipelajari dan menyaring informasi yang bermanfaat. Kedua model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil t-test dan hasil N-gain kedua kelas eksperimen. Nah, t-test kedua strategi menunjukkan adanya perbedaan setelah siswa melakukan proses pembelajaran. Nah, nilai N-gain kedua kelas digunakan untuk membandingkan efektivitas kedua strategi terhadap keterampilan berpikir kritis. Nilai N-gain kelas eksperimen 1 sebesar 0,36 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Sedangkan rata-rata N-gain pada kelas eksperimen 2 sebesar 0,37 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Hasil uji t-test terdapat post-test penelitian menunjukkan bahwa siswa yang dibelajarkan menggunakan Guided Discovery Learning dan Problem Solving berhasil meningkatkan HOTS siswa dengan rata-rata yang meningkat cukup signifikan. Nah, hasil uji hipotesis dengan t-test juga menunjukkan adanya perbedaan HOTS pada topik asam basa siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan Guided Discovery Learning dan Problem Solving. Nah, rata-rata nilai siswa ini menunjukkan bahwa strategi problem solving lebih efektif dibandingkan dengan model Guided Discovery Learning untuk mengembangkan HOTS pada siswa dalam topik asam basa. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian HOTS yang pada pembelajaran problem solving dan Guided Discovery Learning, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua model ini memiliki keefektifan yang sedang dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan untuk meningkatkan HOTS pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas HOTS melalui penerapan problem solving dan GDL sudah tergolong tinggi dengan rata-rata nilai secara berurutan sebesar 80,28 dan 76,47. Hal ini menunjukkan bahwa problem solving dan Guided Discovery Learning sama-sama efektif dalam meningkatkan high order thinking siswa. Kesimpulannya yaitu yang pertama, penerapan model pembelajaran problem solving dan Guided Discovery Learning pada siswa SMA mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan high order thinking skill siswa. Yang kedua yaitu
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dan high order thinking skill siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan strategi problem solving dan guided discovery learning. Yang ketiga yaitu keterampilan berpikir kritis siswa dibelajarkan dengan problem solving memiliki nilai N-gain yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa belajarkan dengan guided discovery learning. Hal ini menunjukkan bahwa problem solving lebih efektif dibandingkan dengan guided discovery learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang terakhir yaitu high order thinking skill yang belajarkan dengan problem solving memiliki nilai rata-rata lebih tinggi apabila dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan strategi guided discovery learning. Hal ini menunjukkan bahwa problem solving lebih efektif dibandingkan dengan guided discovery learning dalam meningkatkan high order thinking skills. Kelebihan dari artikel jurnal ini yaitu pada jurnal sudah disajikan penelitian dengan tujuan dan permasalahan yang diangkat ini sudah sangat jelas. Konsep yang disajikan oleh penulis juga sangat menarik. Pengambilan data yang disajikan dengan detail sehingga mudah untuk mengetahui hasil penelitian. Dengan metode penelitian yang disajikan juga singkat, padat, jelas, dan lengkap. Jurnal juga dilengkapi dengan hasil penelitian berupa tabel-tabel perhitungan serta pembahasan yang memperjelas data dari tabel yang sudah dijabarkan dalam jurnal. Sedangkan kekurangan dari artikel jurnal ini yaitu belum disajikannya dasar teori yang relevan pada artikel jurnal secara struktur sehingga pembaca sulit untuk membedakan antara kajian teori yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung pernyataan penulis dengan kajian teori yang digunakan penulis untuk memperkuat permasalahan-permasalahan sebagai latar belakang penulis. Nah, itu tadi adalah review artikel jurnal yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.